kecuali kau tambahkan ke hati mereka kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahjah 1446 Hijriah. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Afdhalus salati wa atamu taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai beliau, memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan mempermudah segala urusan beliau baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa kami sapa para perindu ridho Allah serta para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia agungnya sehingga kita dapat kembali bersilaturahim di dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam program kajian nasihat untuk santri dengan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali yang rutin diselenggarakan di setiap hari Jumat malam Sabtu dan disiarkan langsung dari Allah Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, Live Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radioku Network Inspirasi Spirit Hati, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Seperti apakah pembahasan dan penjelasan dari kitab Bidayatul Hidayah? Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menyimak untaian ilmu dan hikmah yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salat ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah
bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian tinggal, kepada guru siapapun kalian belajar. Kita dengan Imam Ghazali dengan kitab Hidayatul Hidayahnya untuk menguji kita dengan amalan-amalan dasar ini. Kalau kita mampu, kita layak untuk naik pangkat setelah itu. Kita sudah sampai kepada khusyuk di dalam sholat, hadirnya hati. Yang diterima dari sholat kita adalah yang disertai hadirnya hati, atau disebut dengan khusyuk. Khusyuk, hadir hati. Hati menyadari, hati merasakan apa yang diucapkannya. Itu khusyuk. Menyadari dirinya lagi melakukan sholat, menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan memang hendaknya hadirnya hati itu dimulai dari sebelum sholat. Seperti kemarin sudah diajarkan untuk baca Qul a'udzu birabbin nas sebelum memasuki takbiratul ihram. Berlindung kepada Allah dari gangguan was-was, bisikan-bisikan jin dan manusia. Jadi bisikan-bisikan menggoda hati kita. Gangguan-gangguan yang menjadi sebab hati kita tidak khusyuk, baru kita bertakbir Allahu Akbar. Gambarannya sekarang kalian, wahai para santri, menyiapkan untuk khusyuk di dalam sholat. Kata Imam Ghazali, فَإِذَا حَضَرَ قَلْبُكَ, kalau sudah hadir hatimu, siap untuk melakukan sholat, فَلَا تَتْرُكِ الْإِقَامَةَ, maka jangan sampai sholatmu tidak pakai iqamah. Wa in kunta wahdak, biarpun kamu sholat sendirian. Iqamah disepakati. Sholat fardu iqamah. Baik laki-laki atau perempuan. Baik sholat sendiri atau berjamaah. Disunnahkan iqamah. Maka kalau seandainya kalian diuji dengan tidak punya kawan sholat berjamaah, ini musibah kan? Kalau orang tidak bisa sholat jamaah itu musibah besar. Makanya jangan sampai ada di antara kalian berani sholat sendirian. Enggak punya kawan sholat berjamaah. Na'udzubillah. Maka itu pun kalian tidak boleh meninggalkan iqamah. Iqamah disepakati. Baik laki, perempuan, sendiri atau berjamaah. Adapun adzan hanya berlaku bagi kaum pria. Tidak berlaku bagi kaum wanita. Berlaku bagi kaum pria, baik sholat sendiri atau berjamaah. Adzan, sunnah adzan. Iqamah, wanita tidak ada adzan. Yang ada hanya iqamah. Wa idza intadharta hudura jama'atin, jika engkau menanti datangnya jamaah, fa'adzin thumma akim. Adzan, kemudian engkau iqamah. Adzan mengundang jamaah, kemudian setelah itu iqamat, sholat berjamaah. Kemudian, fa idza aqamta, jika engkau sudah melakukan iqamah, qad qamatis shalah, mengumandangkan iqamah, tanda sholat diberdirikan, fanwi, lintaskan niat di dalam hati, wa kul fi qalbik, dan ucapkan dengan hati. Ucapkan dengan hati, waktu setelah iqamah itu aku niat
Uaddi fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Aku niat sholat duhur karena Allah Ta'ala. Kalau itu duhur. Wal yakun dzalika hadiran fil qalbika, dan hendaknya kesadaran itu ada di hatimu. Kesadaran niat sholat duhur, fardu duhur. Uaddi fardhu dhuhri. Berarti sudah masuk niat. Wajibnya dengan hati. Mengucapkan dengan lisanmu sunnah. Itu kan di dalam hati itu wajibnya. Adapun kau mengucapkan usalli fardhu dhuhri atau addi fardhu dhuhri, mengucapkan dengan lisan sunnah. Tapi yang wajib kalian melintaskan di hati kalian, aku akan melaksanakan, aku tengah melaksanakan sholat duhur yang fardu. Dan hendaknya niat itu terus ada hingga anda takbirik, sampai engkau membaca Allahu Akbar. Lintasan niat harus tetap ada. Wala ta'zub ankan niyatu, jangan sampai hilang darimu niat tersebut. Jadi setelah engkau hadirkan aku niat duhur, terus Allahu Akbar. Qabla al-farah, sampai tuntas. Ini diperselisihkan oleh para ulama, karena kalau caranya begitu ini akhirnya bisa menimbulkan waswas. Minat takbir. Jadi Allah itu harus ingat terus. Sebagian bisa meringankan, asalkan di bagian takbirmu itu ada niatmu sudah beres. Nggak harus dari awal takbir sampai akhir, itu sedikit merepotkan. Bisa jadi seseorang menjadi was-was karena terputus. Hilang. Allahu Akbar. Lintasan niat ada di hatimu di saat engkau membaca takbir Allahu Akbar. Jadi niatnya di dalam hati. Adapun usolli fardhu dhuhri, itu adalah muqaddimah niat. Yang kau ucapkan dengan lisanmu bukan niat yang sesungguhnya. Makanya dikatakan sunnah. Sebab kalau yang bareng dengan takbiratul ihram itu niat dengan hati, hukumnya wajib. Jadi sunnah mengucapkan niat tentu sebelum kita niat. Tujuannya apa? Untuk menghantarkan hati kita kepada kesadaran akan apa yang kita lakukan. Barangkali kita baru ngobrolin tentang apapun urusan dunia, langsung Allahu Akbar. Ini bisa saja urusan dunia ke bawah, tapi diputus dengan usolli fardhu dhuhri, aku sholat duhur, baru Allahu Akbar, masih terngiang kalimat yang diucapkan di hati dan pikirannya, baru dia mengangkat tangan lalu mengucapkan Allahu Akbar. Warfa yadaika inda takbir, angkat tanganmu waktu Allahu Akbar. Ba'da irsalihi ma awalan, setelah kau turunkan di bawah dulu. Jadi begini dulu. Baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi di tangan, tidak. Bukan gini dulu. Allahu Akbar enggak. Jadi irsalihi ma. Diletakkan ke bawah dulu baru Allahu Akbar. Awalan, diturunkan dulu. Hadza mankibaik, sekiranya tanganmu lurus dengan pundakmu. Tangan lurus dengan pundak. Berarti jemari dan telapak di atas. Maka ketemunya adalah nanti diperkirakan, tidak harus kau cubit telingamu. Cukup kau kira-kira bahwa ibu jarimu itu adalah sejajar atau mendekat kepada tulang, mendekat kepada ujung bawah telingamu. Tidak harus Allahu Akbar gini ya. Nggak usah ini. Cukup gini. Ini hadwa mangkibaik ini. Mangkibaik, dua pundak. Diluruskan dengan pundak, kemudian ini jemarinya itu lurus dengan ibu jari, lurus dengan telinga bagian bawah. Wahuma mabsutatani. Mabsut ini adalah terbuka, bukan Allahu Akbar. Makbud ini mabsud. Mabsud adalah dibuka, bukan makbud.
Allahu Akbar. Wa asabihu manthurah. Jarinya adalah begini. Mansurah. Bukan dibeginikan, terbebaskan, disebar begini ya, seperti normal begini. Mansurah. Mansyurah. Wala tatakallaf dham. Jangan sampai dipaksain untuk dipadatkan begini, biasa. Bukan di Allah, biasa saja. Allahu Akbar, seenak-enakmu. Harus wala tafrijah, jangan begini juga. Allahu Akbar. Keren, enggak? Biasa. Bihaitsu tuhadi bi ibhamaika, sekiranya bisa sejajar dengan dua ibu jarimu, syahmatai udunaik, ini tulang bawah udunmu, tulang telinga bawahmu ini lurus, tidak harus nempel, kira-kira saja sudah nempel. Allah, nggak harus kayak gini. Itu biasanya orang kena was-was, dipikir wajib. Allahu Akbar, nggak usah ya. Jangan-jangan malah dibegituin, sebab khawatir anak-anak kita ini malah dilarang, malah dilanggar. Sudah bilang jangan, nggak malah dipilih. Ini ya ngantuk. Sudah jangan malah dicubit. Ya, ada anak-anak sudah gede, kadang-kadang keblinger. Ya. Jangan sampai salah. Sudah dibilang jangan, malah iya. Ya. Wa bi ru'usi asabika ala udhunaik. Adapun di ujung jemarimu, di atas telingamu, pas berarti begini. Ini yang bawah, ini tengah, kan pasti di atas telingamu. Fa idza istaqarrata, kalau sudah tenang, blek, diam dua-duanya, fi maqarrihima, sudah tenang, sudah tepat, fakabbir, baru bertakbir. Allahu Akbar. Ini sebagian cara. Sebagian mengatakan takbir dari mulai kita mengangkat, sebagian mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada sebagian mengatakan cara takbir seperti itu. Tentu ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan Allah, mulai mengangkat sudah bertakbir. Ada yang mengatakan, ini katakan seperti yang dikatakan Imam Ghazali, Allahu Akbar. Diikuti ini ulama. Tsumma arsilhuma birikfin, kemudian turunkan dengan lembut. Lah ini harus paham. Ini bukan dalam madhab kita. Imam Ghazali itu diduga masuk madhab Maliki itu karena banyak pemahamannya ikut madhab Malik, masalah air. Masalah ini, kalau dalam madhab kita Syafi'i, beliau Syafi'i, Allahu Akbar langsung begini. Madhab Malik, Allahu Akbar. Nah ini Imam Ghazali ini ada Malikiyahnya dalam hal ini, aroma Malikiyahnya. Sehingga seperti Marakus Su'ud, Mandumah usul fikih itu, di belakang itu disebutkan ulama-ulama Syafi'i yang pindah Malikiyah, Imam Ghazali yang diambil. Nah, diambil Imam Ghazali. Karena memang ada beberapa pemahaman madhab, pemikiran Imam Ghazali memang mirip. Masalah air, Islam air musta'mal dan sebagainya. Kalau kita di Ihya Ulumuddin, masalah muzalbihi, alat air, persis madhab Malik. Termasuk ini jangan diikuti ini. Madhab Syafi'i langsung kayak begini, gara-gara madhab bawa kitab ini. Ya. Ini madhab, kalau madhab Syafi'i, ini beliau Syafi'i. Cuman dalam hal ini beliau sesuai dengan madhab lain. Allahu Akbar, gini. Gara-gara ini berubah. Allahu Akbar. Ini beda nih. Kan kita sebutkan banyak, apalagi waktu kemarin belajar apa yang madhabnya beda itu. Ta'limu ta'lim, itu Hanafi. Banyak istilah-istilah yang kalau tidak paham, bisa salah nanti. Imam Ghazali madhabnya Syafi'i. Cuman banyak beberapa hal yang sesuai dengan madhab Maliki. Atau paling tidak nanti adalah madhab Syafi'i pendapat yang kedua atau ketiga begitu. Turunkan dengan pelan. Wala tadfa' yadaika indar raf'i wal irsal. Jangan kalau mengangkat pakai nurunkan kayak silat. Oh, apa itu? Tidak ada. Jadi dalam tadfa' aja, biasa saja, yang lebih rifqin dengan lembut. Wala ila khalfin raf'an. Wala ila khalfin raf'an wala taf'an? Raf'an wala taf'an? Taf'an mestinya.
gimana? Allah. Jadi yang nggak boleh apa? Allahu Akbar. Hah? Allahu Akbar. Dan yang ada kiri kanan disebut sebabnya. Wala tanfudhuma yaminan wal shimalan. Dia boleh ke kanan dan kiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jadi enggak. Itu ada di Islam. Wala tanfudhuma ya benar. Fa in arsaltahuma, jika engkau telah menurunkan dua tanganmu tadi, ikut madhabnya Imam Ghazali dan madhab Malik, jika kau turunkan, tentunya bukan itu yang kamu ikuti. Jangan ini malah diikuti. Malah ini. Berabe nanti kan safinahmu hilang nanti. Makanya belajar harus pakai guru beneran. Wah, kita bidayatul hidayah langsung diikuti begitu. Ntar dulu dong. Ilmu tuh yang ngatur. Nanti gara-gara ini berubah. Anak sudah kuliah di Al-Bahjah nanti. Jangan, ilmu tuh ada. Ini kita baru baca ini. Makanya kita baca bidayatul lama enggak sadar kalau ada mazhab ini. Baru sekarang kerasa ini. Fa in arsaltahuma, jika kau sudah menurunkan, fasta'nif raf'ahuma ila sadrik, kemudian mulai kau angkat pelan-pelan ke dadamu. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru begini. Tapi bukan itu yang kita ikuti. Ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, sesuai dengan yang ada di dalam madhab Imam Malik. Wa akrimil yubna biwat'iha. Ini kadang-kadang jadi mainan. Sebisa mungkin kau letakkan tangan kananmu, sementara takbir itu kan, setelah takbir kan kanan di bawah. Kalau kanan dulu bagaimana? Allahu Akbar. Akhirnya bisa main-main, anda Allahu Akbar. Ini guyonan jadinya. Nggak boleh. Nggak boleh sayangnya, main-main. Sholat nggak boleh, batal main-main. Maksudnya mendahulukan tangan kanan dulu, ditempelkan, baru setelah itu. Ya ini, jadi kanan dulu kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan gini ya. Nah, jadi bukan ada itu kelihatan. Awas, yang nggak boleh jangan malah ditiru, sayang ya. Nah, dengar. Jadi tangan dulu kanan. Kalau enggak Allahu Akbar juga busuk. Daripada muter-muter ya sudah begini saja. Oke. Wa akrimil yumna wa watiha alal yusra. Jadi wa akrimil yumna ada cara memuliakannya, bukan cara meletakkannya pun tidak harus begitu ternyata. Begini pun tidak ada masalah. Allahu Akbar, supaya tidak terjadi putar-putaran tadi. Cuman cara meletakkannya adalah tangan kananmu ditumpangkan di atasnya. Cuman makna atas ini adalah di punggungnya. Kalau atasnya gini nanti. Jadi atasnya di atasnya. Jadi ditumpangkan. Seandainya kita telentang begitu, ini di atasnya, ya. Jadi Allahu Akbar. Kalau ternyata harus mendahulukan kanan dulu, cara yang bagus tidak harus pakai putar-putar. Begini saja selesai. Yang penting ini nanti pada akhirnya kau letakkan tangan kananmu di atas. Allahu Akbar. Kemudian waqbid biha ala ku'iha. Kau pegang. Kau pegang, genggam dengan tangan kananmu di pergelanganmu. Allahu Akbar. Wa kul ba'da takbir, setelah Allahu Akbar, baca Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Ini namanya doa apa? Doa iftitah. Ini riwayat benar di dalam kitab sholat kita hadirkan ini riwayat benar. Ada riwayat lain. Gimana? Allah ba'id baini baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Wa naqi min khataaya ka naqasabul abdu min ad-danasi. Ada doa iftitah itu banyak. Jangan sampai dikatakan doa ini salah. Oh tidak, ini riwayatnya benar. Makanya kita hadirkan di kitab sholat dua riwayat tentang doa iftitah. Tsumma qra' wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan. Dalam riwayat tidak ada inni wajjahtu. Hanya wajjahtu wajhiya. Riwayat tidak ada inni wajjahtu. Yang ada inni wajjahtu di dalam Al-Qur'an. Atau dalam masalah lain. Tapi yang pakai inni wajjahtu bukan sebuah kesalahan. Karena ada riwayat tentang
tentang zikir ini, biarpun masalahnya berbeda, pakai ini wajah tuh. Cuman yang untuk tasyah, untuk iftitah nggak pakai ini. Tapi doa yang serupa pakai ini, tapi bukan untuk iftitah. Wajah tuh wajhiyah. Itu Ibu ya jelaskan juga di bab kitab sholat tentang ini itu bagaimana. Kesimpulannya tidak perlu dipermasalahkan, jangan gampang nyalahkan orang pakai ini salah, oh tidak. Ada penjelasannya. Wajah tu aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardo, kepada sang pencipta langit dan bumi. Hanifan itu pertama mengkol diluruskan. Akhirnya digampangkan hanifan lurus begitu. Aslinya malah belok. Mau dibawa kepada ketidakbenaran, belok menuju kebenaran. Akhirnya menjadi jalan yang lurus. Hanifan. Aslinya hanif itu adalah pertama kita mau dibawa ke tempat kebiasaan jelek, baru dibelokkan kepada kebaikan. Kebiasaan jelek dibelokkan kepada kebaikan itu hanif. Akhirnya menuju jalan kebenaran. Hanifan. Musliman sebagai seorang muslim. Wa ma ana minal musyrikin, bukanlah aku golongan orang-orang musyrik. Inna, sesungguhnya salatku. Nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mati, hidup matiku. Lillahi rabbil alamin, milik Allah. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ibadahku milik Allah, karena ia menjadikan aku bisa sholat Allah. Air wudhu Allah kasih, kemauan Allah kasih, tangan bisa bergerak Allah kasih. Maka kita beribadah karena Allah kasih. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Nggak ada lagi selain Allah yang menggerakkan tangan kita. Yang memberikan kita kemauan, Allah saja. Wa ana minal muslimin. Aku golongan orang-orang yang muslim. Setelah itu, qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian disunahkan kita membaca ta'awud, bukan wajib. Ini belum masuk wajib. Ta'awud. Ini oleh Imam Ghazali disebutkan antara yang sunnah dan yang wajib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wahai para santri dimanapun kalian berada, bismillah, semakin dekat dengan guru-guru kalian, semakin santun, sopan, ta'aluk, ikatan hati yang kuat dengan guru-guru kalian dimanapun kalian berada. Belajar yang serius karena Allah ya. Jangan sampai mengandalkan kecerdasan saja, akan tapi urusanmu dengan Allah harus benar-benar kalian benahi. Karena yang memberi ilmu adalah Allah. Yang memberi pemahaman adalah Allah, maka mintalah kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Muliakan kita di dunia dan di akhirat. Menjadikan kita umat yang dibanggakan oleh baginda. Para santri yang dibanggakan oleh guru. Anak-anak dibanggakan oleh orang tua. Allah mudahkan urusan orang tua kalian. Dalam urusan dunia akhirat yang telah mendahului kalian, Allah ampuni angkat derajat balik. Guru-guru kalian yang masih hidup, panjangkan umur beliau. Dalam ketaatan serta sehat afiat. Yang telah mendahului kalian, yang telah mendahului kita, Allah ampuni angkat derajatnya. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Bahagia di dunia hingga kelak di surga berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Dan sebagaimana yang telah beliau sampaikan bahwasannya diterimanya sholat adalah karena adanya rasa khusyuk. Apa itu khusyuk? Yaitu ketika hati merasakan dengan apa yang diucapkan ketika sholat. Semoga kita semua selalu diberikan kekhusyuan di dalam beribadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan yang mulia kali ini. Dan saksikanlah acara kami selanjutnya, yaitu upacara kemerdekaan dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-79. Sabtu pagi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live Al-Bahjah TV, dan Radioku Network di berbagai kota, tentunya bersama guru kita tercinta, Buya Yahya. Dan akhirnya saya Fadlan Rifai selaku pembawa acara dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doanya selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.